Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Febrian Setiani dari kelas 2B Prodi Pariwisata Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis daya dukung lingkungan wisata alam Coban Talun, Kota Batu, Jawa Timur. Analisis daya dukung lingkungan wisata Coban Talun, Kota Batu, Jawa Timur. Coban Talun merupakan objek wisata alam di Kota Batu dan terletak pada kawasan hutan yang dikelola perhutani. Rata-rata jumlah kunjungan wisatawan setahun terakhir dari 2016 sampai 2017 ini mencapai 6.300 wisatawan tiap bulannya. Adanya kenaikan jumlah wisatawan, maka diperlukan analisis mengenai daya dukung lingkungan objek wisata Coban Talun. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan perhitungan menggunakan rumus Cifuentes 1992 yang dimodifikasi untuk mengetahui daya dukung fisik atau PCC, daya dukung real RCC, kapasitas manajemen MC, dan daya dukung efektif atau ECC. Pengumpulan data dilakukan dengan survei lapangan, kuesioner, dan wawancara. Analisis daya dukung lingkungan berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai PCC atau jumlah maksimum wisatawan yang dapat diterima di areal wisata dengan luas 40 ha sebesar 10.770 wisatawan per harinya, dengan nilai kapasitas manajemen MC sebesar 0,75, daya dukung real sebesar 630 wisatawan per hari, dan nilai dukung efektif ECC sebesar 460 wisatawan per hari. Analisis daya dukung lingkungan ini dapat menjadi pertimbangan pengelola objek wisata Coban Talun dalam memaksimalkan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 119% atau 250 wisatawan dari rata-rata jumlah kunjungan saat ini sebesar 210 wisatawan, sehingga nilai ECC sebesar 460 wisatawan atau per hari terpenuhi. Untuk pembahasannya, Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan bentang alam dan budaya yang sangat potensial dikembangkan menjadi kota pariwisata. Sejak tahun 2006, Kota Batu mendapat sebutan sebagai Kota Wisata Batu karena bentang alam dan budayanya yang sangat banyak dikembangkan sebagai tempat wisata. Kota Batu secara astronomis terletak di 112 derajat 17,90 sampai 122 derajat 57,11 PT dan 7 derajat 44,511 sampai 8 derajat 25,45 LS. Secara geografis, perbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di bagian utara, Kabupaten Malang, bagian selatan, bagian barat dan timur. Secara administratif, Kota Batu baru berbentuk sejak tahun 2011 dengan memisahkan kegiatan administratif dari Kabupaten Malang. Objek wisata yang berupa bentang alam di Kota Batu ada air panas Canggar, Kaliwatu rafting, pemandian alam air panas Songgoriti, dan Coban Talun. Untuk objek wisata berupa bentang budayanya ada Jatim Park, Museum Angkut, Candi Songgoriti,
Vihara Damadipa Arama, Kampung Wisata Gungkuk, Desa Wisata Sumberjo, dan alun-alun Kota Batu. Tercatat jumlah wisata yang datang pada tahun 2012 sebanyak 1.603.441 wisatawan. Untuk tahun 2013 sebanyak 1.881.46 wisatawan. Untuk tahun 2014 sebanyak 2.089.022 wisatawan. Tahun 2015 sebanyak 2.249.201 wisatawan. Jika di rata-rata, maka kunjungan wisatawan pada tahun 2015 per bulannya adalah 187.433 wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Coban Talun sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Batu berada di Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Coban Talun sebagai objek wisata alam yang mengandalkan air terjun dan pemandangan wisata alam sebagai faktor penarik wisatawan. Berdasarkan data dari Perum Perhutani, jumlah kunjungan wisatawan dari 2009 sampai 2011 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2011 sampai 2013 mengalami penurunan. Inilah jumlah wisatawan dari tahun 2009 berjumlah 56 wisatawan. Tahun 2010 berjumlah 397 wisatawan. Tahun 2011 terdapat 7.851 wisatawan. Tahun 2012 sebanyak 6.262 wisatawan, dan tahun 2013 mengalami penurunan, yaitu sekitar 539 wisatawan. Daya dukung lingkungan wisata Coban Talun. Perkembangan objek wisata Coban Talun menjadikan objek wisata ini mengalami kenaikan jumlah pengunjung. Salah satu pengelola objek wisata, yaitu Roy, menyatakan bahwa rata-rata jumlah kunjungan wisatawan setahun terakhir 2016 sampai 2017 ini mencapai 6.300 wisatawan tiap bulan. Pembangunan objek wisata mulai dari sarana dan prasarana, wahana permainan, promosi, serta pengadaan event-event besar seperti off-road atau motocross menjadikan objek wisata Coban Talun dikenal wisatawan domestik baik di dalam dan di luar Kota Batu. Adanya kenaikan jumlah wisatawan, maka diperlukan analisis mengenai daya dukung lingkungan kaitannya dengan daya dukung objek wisata Coban Talun. Analisis daya dukung lingkungan ini diperoleh dari perhitungan jumlah optimum daya tampung wisatawan berdasarkan pertimbangan pengelola. Berikut ini data yang diperoleh dan hasil perhitungannya. Berdasarkan perhitungan pada ketiga tabel di atas, maka jumlah wisatawan secara fisik dapat mengunjungi objek wisata Coban Talun dengan tetap memperoleh kepuasan PCC, yaitu 10.770 wisatawan per hari. Douglas dalam Vandeli atau Muhammad 2009 menyatakan bahwa luas area yang dibutuhkan seorang wisatawan dengan tetap memperoleh kepuasan B. Untuk jenis aktivitas wisatawan berpiknik, yaitu 65 meter kuadrat. Rata-rata jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke objek wisata Coban Talun yaitu 210 per hari.
Jumlah kunjungan ini masih jauh di bawah perhitungan nilai daya dukung fisik, yaitu 10.770 per hari. Nilai daya dukung fisik ini sangat tinggi karena sangat luasnya objek wisata A, yaitu mencapai 40 HA atau 400.000 meter kubik. Perhitungan selanjutnya yaitu daya dukung efektif atau Effective Carrying Capacity atau ECC. Dipengaruhi oleh kapasitas manajemen atau manajemen capacity. Kapasitas manajemen ditentukan dari jumlah pengelola yang ada. Pengelola objek wisata ini yang dilakukan oleh pihak perhutani, lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH, perkumpulan warga Dusun Wonorejo yang dikoordinasi oleh ketua RW, dan dari pihak investor. Dari perhitungan diperoleh nilai ECC yaitu 8.078 wisatawan per hari. Jadi jumlah wisatawan per harinya yang efektif mengunjungi objek wisata seluas 400.000 meter kubik. Ini sebesar 8.078 wisatawan. Faktor koreksi fisik merupakan faktor pembatas daya dukung lingkungan objek wisata. Di cobaan talun ini, keempat faktor koreksi fisik ini akan menentukan nilai RCC. Nilai RCC menunjukkan jumlah maksimum pengunjung yang dapat mengunjungi objek wisata Cobaan Talun dengan memperhatikan faktor fisik, yaitu sebesar 613 wisatawan per hari. Penentuan nilai RCC memperhatikan indeks kelarangan, indeks potensi lanskap, indeks curah hujan, indeks erosivitas. Pertama, indeks kelarangan nilainya adalah 0,6, agak curam. Indeks kelarangan dihitung melalui nilai rata-rata 4 lokasi dalam wisata Cobaan Talun, yakni camping ground, air terjun dengan nilai 1 curam, yang ketiga ada off-road, dan yang keempat hutan produksi dan penangkaran lutung dengan nilai 0,4 landai. Kedua, indeks potensi langkap yang nilai 0,93. Indeks potensi lanskap mempertimbangkan acuan dari Bureau of Land Management. Yang ketiga, indeks curah hujan dengan nilai 0,17 dengan menghitung perbandingan rata-rata hujan kering dengan rata-rata hujan basah selama 25 tahun terakhir. Yang keempat, indeks erosivitas yang dinilai dari jenis tanah andosol dengan kepekaan tanah sebesar 0,6. Daya dukung lingkungan objek wisata Cobaan Talun berdasarkan perhitungan daya dukung fisik, daya dukung real, kapasitas manajemen, dan daya dukung efektif yang ada diharapkan bisa menjadi dasar memaksimalkan jumlah wisatawan yang datang dengan tetap memperhatikan kepuasan dan kenyamanan wisatawan. Berdasarkan perhitungan ECC objek wisata Cobaan Talun, maka jumlah kunjungan wisata masih bisa ditingkatkan. Jika rata-rata jumlah kunjungan 210 per hari, maka kunjungan wisata bisa lebih ditingkatkan dengan kapasitas manajemen yang ada. Agar kegiatan kepariwisataan memberikan manfaat positif dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Di samping manfaat yang diberikan dari perkembangan dan pertumbuhan kepariwisataan juga perlu diantisipasi dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan bila perlu mengurangi atau bahkan dapat menghilangkannya.
Kegiatan mengoptimalkan potensi wisata melalui peningkatan daya dukung lingkungan dan kualitas hidup melalui teknologi dan rekayasa diharapkan mampu menaikkan nilai tambah sumber daya alam. Secara alami, teknologi dapat merubah fungsi dan kedudukan dalam ekosistem. Awalnya berupa natural environment, berubah menjadi man-made environment. Wisatawan yang berkunjung bisa menikmati keindahan air terjun sebagai wisata bentang alam maupun man-made environment berupa penginapan Apache. Spot foto pagupon dan Oyot, camping ground, taman bunga, sirkuit off-road, dan arena motocross. Untuk kesimpulannya, berdasarkan perhitungan daya dukung lingkungan objek wisata Coban Talun, maka diperoleh nilai daya dukung fisik atau PCC atau jumlah maksimum wisatawan yang dapat diterima di areal wisata dengan luas 40 ha sebesar 10.770 wisatawan per hari dengan nilai kapasitas manajemen atau MC sebesar 0,75 dan nilai dukung efektif atau ECC sebesar 8.078 wisatawan per hari dengan mempertimbangkan nilai PCC dan MC, sedangkan berdasarkan perhitungan faktor koreksi fisik dan kapasitas manajemen, maka nilai ECC sebesar 460 wisatawan per hari. Nilai ECC ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan masih bisa dimaksimalkan sebesar 119%. Analisis daya dukung lingkungan ini dapat menjadi pertimbangan pengelola objek wisatawan Coban Talun dalam mengoptimalkan jumlah kunjungan wisatawan tetapi tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.